Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaibatul Kamila. Hari ini saya akan membahas mengenai relasi antara hadis dan sains, studi biologi tentang embrio di dalam rahim. Mengapa hal ini penting untuk dibahas? Karena ilmu sains dan ilmu agama itu sering kali dipandang sebagai dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi keduanya ini memiliki keterkaitan erat dalam menjelaskan fenomena alam dan kehidupan manusia. Jadi sejak dahulu, agama itu telah memberikan panduan tentang asal-usul kehidupan, termasuk penciptaan manusia, yang terekam dalam berbagai ajaran dan teks suci yaitu Al-Quran dan juga hadis. Kemudian di sini ada nas tentang embrio di dalam rahim. Salah satu cendekiawan Mesir yang membahas keterkaitan antara hadis dan juga sains, itu adalah Profesor Dr. Zakrul An-Najjar. Jadi dalam karyanya yang berjudul Sains dalam Hadis mengungkapkan fakta ilmiah dari kemujizatan hadis Nabi, beliau ini menjelaskan bagaimana hadis-hadis Nabi itu mengandung penjelasan ilmiah yang sejalan dengan temuan modern. Salah satu yang beliau bahas yaitu berkaitan dengan perkembangan embrio di dalam rahim. Pembahasan ini menunjukkan bahwa ilmu embrio yang berkembang saat ini itu semakin memperjelas kandungan hadis terkait proses pembentukan manusia. Di sini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kami bahwa sesungguhnya manusia itu dihimpun di dalam kandungan ibu selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari, dan menjadi segumpal daging selama 40 hari. Hadis tentang fase-fase penciptaan manusia di atas tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Hadis Al-Anbiya. Jadi hadis dengan redaksi yang sama juga, itu juga dilansir oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid. Selain itu, hadis ini juga dilansir oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Qadar. Hadis di atas membahas mengenai bagaimana penciptaan manusia di dalam rahim serta pencatatan amal, rezeki, ajal, dan nasibnya sejak dalam kandungan. Keberadaan hadis ini dalam dua kitab hadis paling otoritatif menunjukkan bahwa hadis ini tuh memiliki derajat yang sahih. Mengapa? Karena diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dan bersambung sanadnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mengenai fase penciptaan manusia juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Qadr. Beliau juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Tetapi di dalam kitab Al-Qadr Imam At-Tirmidzi ini itu disertai komentar bahwasanya hadis tersebut itu termasuk hadis hasan sahih. Mengapa? Karena hadis ini itu diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang sedikit lebih ringan seperti Abu Muawiyah dari Al-A'mas. Jadi beliau itu meskipun siqah, namun Abu Muawiyah ini kadang mengalami kelemahan dalam meriwayatkan dari Al-A'mas. Dan Al-A'mas sendiri ini itu terkenal sebagai mudalis. Namun hadis ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah dan Ats-Tsauri dari Al-A'mas juga. Jadi keduanya ini adalah perawi yang lebih ketat. Syu'bah dan Ats-Tsauri ini adalah perawi yang lebih ketat dan jarang meriwayatkan dari Al-A'mas kecuali jika mereka yakin akan kevalidan hadis tersebut. Kemudian terkait dengan proses penciptaan manusia yang dijelaskan oleh hadis di atas, itu selaras dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Jadi sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur.
Kemudian ada juga ayat Al-Qur'an yang, senada dengan, ayat Al-Qur'an yang tadi, yaitu yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salat. Jadi di dalam ayat ini Allah itu menciptakan dalam perut ibu kalian itu kejadian demi kejadian dalam 3 tahap, 3 kegelapan atau 3 lapisan kegelapan gitu. Jadi ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa janin dalam kandungan berada dalam 3 lapisan kegelapan. Dalam era modern, konsep ini telah dijelaskan oleh Peter L. Williams dalam karyanya Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi. Jadi menurutnya itu perkembangan janin terbagi menjadi 3 fase, 3 tahap utama, yaitu fase praembrionik, kemudian fase embrionik, kemudian yang terakhir yaitu fase janin, yaitu pekan ke-8 hingga proses melahirkan. Kemudian ada fakta ilmiah tentang embriologi dalam rahim. Jadi ilmu embriologi telah mengungkapkan beberapa fakta ilmiah mengenai perkembangan embrio di dalam rahim seorang ibu. Jadi salah satu fakta yang paling menonjol mengenai tahapan perkembangan embrio, yaitu dalam perkembangan sains. Jadi dalam perkembangan sains itu proses penciptaan manusia itu terdiri dari 3 fase, yaitu nutfah, air mani, kemudian alaqah, yaitu gumpalan darah, dan yang terakhir mudghah, yaitu gumpalan daging. Jadi ketiga fase ini tuh dimulai selama 40 hari pertama sejak proses pembuahan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, penciptaan manusia itu di dalam rahim berlangsung dalam beberapa tahapan. Jadi hadis tersebut menyebutkan bahwa setiap manusia diciptakan melalui proses yang berurutan, dimulai dari fase nutfah. Jadi fase nutfah ini itu nutfah secara umum itu berarti air sedikit yang menetes. Jadi dalam disiplin ilmu embriologi menjelaskan bahwa nutfah itu berarti tetesan air dari 2 sel reproduksi laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis yang tadi itu adalah telur yang telah dibuahi yang dihasilkan dari pertemuan antara sperma seorang ayah dan sperma seorang ibu, yaitu yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah nutfatin amsyaj, yaitu setetes mani yang bercampur. Setelah nutfah yang sudah bercampur ini itu berkembang dengan cara membelah diri dengan cepat menjadi sejumlah sel kecil. Lalu yang terkecil lagi hingga membentuk gumpalan bulat sel-sel yang disebut dengan nama morula. Jadi 4 hari setelah proses pembuahan, pada hari kelima itu gumpalan bulat ini membelah dan membentuk apa yang dikenal dengan istilah tembolok atau kantong keturunan. Kemudian pada hari ke-6 sejak proses pembuahan, kemudian sperma yang bercampur tadi lalu membelah, kemudian membentuk kantong ini bergerak-gerak layaknya tembolok yang menanam diri di dinding rahim dan sepanjang rahim pada batas kurang lebih setengah sentimeter untuk memulai fase penempelan di dinding rahim. Kemudian fase ini tuh dikenal dengan istilah fase penanaman atau implantation dan memakan waktu selama seminggu penuh hingga sperma tersebut benar-benar tertanam di dinding rahim. Lalu beralihlah ia dari masa sperma ke masa gumpalan darah. Gumpalan darah itu masuk pada fase alaqah, yaitu menggambarkan bagaimana embrio menempel pada dinding rahim dan menyerupai lintah yang menempel pada inangnya. Jadi lintah itu adalah termasuk cacing air yang hidup di kolam-kolam dan menempel pada hewan lain untuk mencari makan dengan cara menghirup darah hewan tersebut. Nah, hal inilah yang dilakukan janin selama fase gumpalan darah, yaitu alaqah.
Jadi seiring dengan menempelnya sperma yang telah bercampur yang dikenal dengan nama kantong keturunan pada dinding rahim ibunya. Jadi proses tersebut berlangsung dari hari ke-6 hingga hari ke-14 hari, yaitu fase penanaman yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah harth atau implantation dalam istilah medisnya. Jadi hingga ia benar-benar tertanam di dinding rahim. Jadi setelah itu ia pun mulai menyerap makanan melalui dari darah ibu. Seperti lintah yang menyerap makanan dari darah hewan yang ditempelinya atau yang diindukinya. Kemudian pada tahap kemudian embrio berkembang menjadi mutlah, yaitu segumpal daging selama 40 hari. Jadi pada tahap ini itu janin mulai memiliki bentuk yang lebih jelas dan tunas-tunas anggota tubuh janin mulai terbentuk. Setelah fase mutlah, tulang mulai terbentuk dan kemudian dibungkus dengan otot serta daging sesuai dengan ilmu embriologi. Jadi pada usia kehamilan sekitar 120 hari atau 4 bulan, Allah meniupkan ruh ke janin yang menandai awal kehidupan manusia secara spiritual. Jadi hadis mengenai fase-fase penciptaan manusia di atas itu menunjukkan keselarasan antara ajaran Islam dan juga ilmu pengetahuan modern mengenai perkembangan janin. Jadi Islam itu telah menjelaskan proses ini itu sejak 1400 tahun lalu yang kemudian diperkuat dengan penelitian ilmiah dalam bidang embriologi. Kemudian penciptaan manusia itu merupakan bukti kebesaran Allah dalam menciptakan kehidupan dengan sangat rinci dan juga teratur. Berdasarkan hadis yang dipaparkan di atas, tidak hanya menggambarkan perkembangan embriologi secara kronologis saja, tetapi juga selaras dengan konsep tiga kegelapan, yaitu zulumatin salati, yang termaktub dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Ilmu sains modern, yakni biologi dan embriologi, menjadikan hal ini sebagai pengetahuan dasar. Jadi menurut Profesor Dr. Zakul An-Najjar dan juga Peter L. Williams, tiga kegelapan tersebut meliputi tahap pra-embrionik, yaitu tahap ini dimulai dari proses fertilisasi yang dalam Al-Quran disebut nutfah sampai menjadi zigot. Zigot ini kemudian mengalami pembelahan secara mitosis menjadi morula, yaitu alaqah, kemudian menempel pada dinding rahim, itu uterus. Kemudian yang kedua yaitu fase tahap embrionik. Jadi tahapan ini berlangsung selama 5,5 minggu. Jadi pada fase ini, bayi itu disebut dengan embrio. Bayi mengalami perkembangan jumlah sel, kemudian memasuki fase blastulasi. Kemudian gastrulasi sampai membentuk 3 lapisan sel. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap fetus atau tahap janin. Jadi pada tahap ini itu berlangsung dari akhir minggu ke-8 sampai masa kelahiran. Jadi bayi akan memiliki bentuk seperti bayi manusia dan mengalami spesialisasi dan diferensiasi yang lebih kompleks menuju kesempurnaan wujud bayi manusia. Jadi di dalam gambar tersebut menunjukkan tahapan awal perkembangan embrio setelah pembuahan dimulai dari zigot hingga gastrula. Jadi zigot itu adalah sel pertama yang terbentuk setelah sperma membuahi sel telur. Kemudian membelah secara mitosis menjadi kelompok sel padat yang disebut morula. Selanjutnya morula ini berkembang menjadi blastula, yaitu struktur berbentuk bola dengan rongga di dalamnya yang disebut blastocyst. Jadi pada tahap berikutnya terjadi proses granulasi, di mana sel-sel blastula itu mulai mengalami invaginasi atau pelipatan ke dalam untuk membentuk 3 lapisan utama, yaitu ectoderm, kemudian mesoderm, kemudian endoderm. Jadi
ectoderm itu akan berkembang menjadi kulit dan sistem saraf. Kemudian mesoderm itu menjadi otot, tulang, serta sistem peredaran darah. Sementara endoderm itu akan membentuk organ dalam seperti hati dan juga paru-paru. Proses ini menunjukkan bagaimana sel tunggal hasil pembuahan berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks sebelum akhirnya membentuk embrio yang matang. Jadi pemahaman tentang perkembangan embrio tidak hanya menjadi kajian dalam ilmu biologi dan embriologi, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Penjelasan dalam Al-Quran mengenai proses penciptaan manusia sejak tahap awal hingga kelahiran menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Harmoni antara wahyu dan juga sains ini semakin mengukuhkan bahwa setiap fase kehidupan telah diatur dengan sempurna. Oleh karena itu, mengkaji perkembangan janin dan perspektif Islam dan sains modern tidak hanya menambah wawasan ilmiah, tetapi juga memperkuat keimanan akan tanda-tanda kebesaran. Ada sedikit catatan bahwasanya tadi nutfah, alaqah, dan juga mudghah itu berjalan selama 40 hari. Dan di dalam hadis tadi itu dijelaskan bahwa ketiga-tiganya itu berjalan 40 hari. Maksudnya nutfah 40 hari, mudghah 40 hari, dan juga alaqah 40 hari. Tetapi sebenarnya hadis tersebut itu menjelaskan bahwa nutfah, alaqah, dan juga mudghah itu berjalan selama 40 hari pertama saja. Jadi bukan masing-masing nutfah, alaqah, mudghah itu berjalan 40 hari gitu. Jadi ketiga tahapan itu berjalan selama 40 hari, bukan masing-masing berjalan 40 hari, 40 hari, 40 hari gitu. Oke. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi berdasarkan kajian terhadap hadis dan ilmu embriologi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antara ajaran Islam dan juga sains. Hadis Nabi tentang perkembangan janin menunjukkan keseuraian dengan temuan ilmiah dalam bidang embriologi modern. Jadi proses penciptaan manusia yang disebutkan dalam hadis seperti tahap nutfah, alaqah, dan juga mudghah itu memiliki landasan ilmiah yang telah dikonfirmasi oleh para ilmuwan. Selain itu, konsep tiga tahap kegelapan tadi yang disebutkan dalam Al-Quran juga sejalan dengan pemahaman embriologi tentang perkembangan janin dalam 3 lapisan pelindung dalam rahim. Jadi keselarasan ini membuktikan bahwa Islam itu telah memberikan wawasan ilmiah jauh sebelum perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi dengan demikian, kajian hadis dan ilmu sains itu dapat saling mendukung dan memperkaya pemahaman manusia tentang kehidupan serta kebesaran Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.